Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga keadaan kalian sehat dan baik-baik saja ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Nurjana, mahasiswa magang yang akan mengajar mata pelajaran teknologi perkantoran. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, hari ini kita akan belajar mengenal dan menggunakan rumus sum, min, max, dan average. Oke, langsung kita mulai. Nah, di sini adalah tampilan dari Microsoft Excel. Sebelum kita belajar mengenai rumusnya, kita harus kenal terlebih dahulu bagian-bagian yang ada di Microsoft Excel. Di sini yang ada tanda ungunya yaitu menu bar, yang bagian ini berisi home, insert, page layout, formula, dan lain-lain. Selanjutnya, yang diberi tanda hitam ini yaitu title bar, berisi baris nama atau judul file. Selanjutnya yang diberi warna biru tua yaitu toolbar, berisi alat-alat untuk mengatur tampilan workbook. Selanjutnya yang diberi tanda coklat yaitu kolom. Bagian ini berupa jalur tiap lembar kerja mulai dari A, B, C, D, dan seterusnya. Selanjutnya yang diberi tanda merah yaitu row atau bagian yang berupa baris tiap lembar kerja mulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, selanjutnya nih, yang diberi tanda abu-abu yaitu formula bar, bagian yang berguna untuk menulis baris rumus. Selanjutnya ada yang diberi tanda hijau, yaitu alamat sel, bagian untuk mengetahui sel yang digunakan. Selanjutnya yang diberi warna pink yaitu sheet, bagian untuk mengetahui jumlah lembar kerja. Selanjutnya yang diberi tanda warna biru yaitu new sheet, bagian untuk membuat atau menambahkan lembar kerja baru. Oke, kita lanjut. Di sini ada mengenal rumus Microsoft Excel. Di sini kita akan mempelajari rumus dasar Microsoft Excel. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada sum, yaitu rumus untuk menjumlahkan data-data atau total data. Yang kedua, min, yaitu rumus untuk menampilkan nilai data terkecil. Selanjutnya yang ketiga itu ada max, yaitu rumus untuk menampilkan nilai data terbesar. Yang terakhir yaitu average, yaitu rumus untuk menghitung nilai rata-rata atau min. Oke, di sini langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama itu sum. Di sini ada tampilan bagian data dari Microsoft Excel. Di sini datanya sudah ada, yaitu mengenai data gaji karyawan PT Mutiara Indah. Yang pertama itu tahapannya, kalian membuat terlebih dahulu data sesuai dengan kebutuhan. Kalau ini kan contohnya data gaji karyawan PT Mutiara Indah. Selanjutnya, rumus sum itu digunakan untuk menjumlahkan data. Nah, di sini kita akan menjumlahkan data gaji karyawan, mulai dari gaji pokoknya yang berada pada sel D5 dan ditambahkan dengan uang makan yang berada pada sel E5 dan ditambahkan dengan uang transport yang berada pada sel F5. Oke, selanjutnya masukkan rumusnya. Untuk menjumlahkan total data, setiap menggunakan rumus harus didahului dengan sama dengan. Sama dengan, masukkan rumusnya sum, kurung buka, D5, titik koma, E5, titik koma, F5, kurung tutup, enter. Maka selanjutnya datanya akan terjumlah secara otomatis, yaitu gaji karyawan A
dengan hasil gaji pokok ditambah uang makan ditambah uang transport, yaitu berjumlah 565.000 per bulan. Oke, selanjutnya min. Di sini ada tampilan akumulasi dari gaji setiap karyawan. Gaji A 565.000, gaji B 615.000, gaji C 665.000, gaji D 765.000 dan gaji E 915.000. Nah, min di sini digunakan untuk mengetahui jumlah gaji karyawan terendah. Yang pertama itu sudah tersedianya jumlah akumulasi gaji setiap karyawan. Nah, selanjutnya menentukan jumlah gaji terendah karyawan pada data sel karyawan A yaitu di G5, selanjutnya sel karyawan B di G6, sel karyawan C di G7, sel karyawan D di G8, dan sel karyawan E di G9. Nah, selanjutnya masukkan rumusnya untuk menentukan jumlah gaji terendah. Sama seperti tadi, rumusnya didahului dengan sama dengan min kurung buka G5 titik koma G6 titik koma G7 titik koma G8 titik koma G9 enter. Maka akan muncul hasilnya yaitu gaji terendah adalah 565.000 yaitu gaji karyawan A. Oke, selanjutnya max yaitu jumlah gaji terbesar karyawan. Nah, di sini yang pertama itu sudah tersedianya jumlah akumulasi gaji setiap karyawan. Nah, sama seperti tadi, bedanya max di sini untuk mengetahui gaji terbesar karyawan PT Mutiara Indah. Nah, untuk menentukan gaji terbesar karyawan pada data sel karyawan A yang berada pada G5, sel karyawan B yang berada pada G6, sel karyawan C yang berada pada G7, dan sel karyawan D yang berada pada G8, dan sel karyawan E yang berada pada G9. Oke, selanjutnya masukkan rumusnya. Rumus MAK untuk menentukan jumlah gaji terbesar karyawan. Sama seperti tadi, setiap rumus didahului dengan sama dengan, yaitu sama dengan max kurung buka G5 titik koma G6 titik koma G7 titik koma G8 titik koma G9 kurung tutup enter. Maka langsung muncul jumlah gaji terbesar karyawan yaitu 915.000 yang diperoleh karyawan E yaitu 915.000. Oke, selanjutnya average. Nah, average di sini gunanya untuk mengetahui gaji rata-rata karyawan. Nah, sama seperti tadi, harus ada jumlah akumulasi gaji setiap karyawan. Selanjutnya, menentukan rata-rata gaji karyawan tiap bulan pada data sel karyawan A yang berada di posisi G5, sel karyawan B yang ada di posisi G6, sel karyawan C yang ada di posisi G7, sel karyawan D di G8, dan sel karyawan E di G9. Selanjutnya, masukkan rumus average, yaitu diawali dengan sama dengan average kurung buka G5 titik koma G6 titik koma G7 titik koma G8 titik koma G9 kurung tutup enter. Nah, di sini akan menghasilkan gaji rata-rata karyawan PT Mutiara Indah yaitu 705.000. Oke, selanjutnya di sini ada video mengenai praktek dari rumus yang sudah kita pelajari tadi. Oke, langsung aja di sini kita praktek rumus dasar Excel yang dipelajari tadi mulai dari rumus sum, min, max,
dan average. Nah, di sini kita buat datanya seperti pada contoh, yaitu langsung kita tulis data gaji karyawan PT Mutiara Indah. Oke, selanjutnya di sini kita blok, kalian pilih yang ini. Oke. Selanjutnya kita buat tabelnya. Pilih button border, terus klik all border. Selanjutnya masukin yang pertama itu nomor, nama karyawan, gaji pokok, uang makan, uang transport, jumlah. Oke, karena di sini tulisannya ada yang tertutup. Nah, selanjutnya ini kursornya kita arahin ke atas, bisa digeser ke kanan ataupun ke kiri untuk melebarkan atau mempersempit. Oke, selanjutnya di sini kalian tulis nomor 1. Sebenarnya bisa ditulis berurutan, cara manual 2, 3, 4, 5, tapi bisa juga cara yang mudah, yaitu kursornya diarahkan ke pojok kanan ini, diklik dan tarik ke bawah. Oke, di sini 1 semua. Selanjutnya kalian klik yang ini, auto fill option, terus pilih fill series. Oke, maka secara otomatis akan berubah 1, 2, 3, 4, 5 berurutan. Nah, selanjutnya di sini nama karyawannya kita masukkan A, B, C, D, E. Gaji pokok karyawan A yaitu 500.000. Oke, karena di sini nominalnya uang, maka ini kita blok dulu. Kita pilih awalnya general, kita ubah menjadi counting. Nah, agar hasil depannya itu ada tulisan rupiahnya. Selanjutnya, gaji karyawan B 550.000. Selanjutnya 600.000, 700.000, 850.000. Oke, selanjutnya uang makannya 25.000 dan uang transportnya 40.000. Oke, karena uang makan dan uang transport semua karyawan itu sama, maka ini kita blok aja. Sama seperti tadi, kursornya diarahkan ke pojok kanan, diklik dan tarik ke bawah. Oke, secara otomatis langsung sama. Selanjutnya ini kita blok. Kita ganti fontnya menjadi Times New Roman, ukuran 12, dan kita arahkan ke sini, ke tengah. Oke, selanjutnya ini disesuaikan dulu, terus ini kita blok, kita warnai menjadi warna kuning. Oke, selanjutnya di sini kita buat data lagi, yaitu mengenai uang yang dikeluarkan PT Mutiara Indah untuk gaji karyawan. Oke, selanjutnya ini kita blok. Sama seperti tadi, pilih yang ini. Selanjutnya di bawahnya jumlah gaji karyawan. Terus di bawahnya lagi gaji terbesar, gaji terendah, gaji rata-rata. Oke, selanjutnya kita buat tabelnya. Kita pilih lagi all border. Oke, selanjutnya yang ini kita blok, terus pilih yang ini, yang kedua. Oke, sama yang ini juga kita blok, sama seperti tadi, pilih yang kedua. Oke, selanjutnya ini kita blok lagi, kita ubah tulisannya menjadi Times New Roman, fontnya 12 dan ke tengah. Selanjutnya karena ini jumlahnya nominal uang, kita blok lagi dan kita ubah awalnya general menjadi accounting. Oke, selanjutnya di sini judulnya kita
beri warna biru. Untuk membedakan ya, jadinya ini adalah datanya, selanjutnya baru kita hitung, kita masukkan rumusnya. Di sini kita akan menghitung jumlah gaji yang diperoleh karyawan setiap bulannya. Kita hitung dulu gaji A. Itu gaji pokok ditambah uang makan ditambah uang transport. Nah, caranya masukkan rumusnya. Pertama itu jangan sampai lupa. Kita masukkan dulu sama dengan, baru tulis rumusnya sum, kurung buka, ini gaji pokok itu adanya di sel D5. Selanjutnya titik koma. Ini titik koma bisa disesuaikan ya. Kalian bisa lihat di sini. Di sini ada contohnya, number titik koma, number 2 titik koma, berarti gunakan titik koma. Karena ini saya menggunakannya Microsoft Excel 2013. Mungkin jika kalian beda, bisa kalian lihat di sini untuk menyesuaikannya. Selanjutnya, klik yang ini, uang makan, titik koma lagi, terus uang transport, selanjutnya tutup kurung, enter. Oke, karena ini udah, dan format ke bawahnya menggunakan rumus yang sama, langsung aja kita klik di sini, klik dan tarik ke bawah. Oke, otomatis langsung terjumlahkan menggunakan rumus yang sama. Selanjutnya, kita hitung berapa gaji yang dikeluarkan PT Mutiara untuk gaji karyawan keseluruhan PT Mutiara. Kita masukkan sama dengan sum, kurung buka, berarti kita jumlahkan yang ini. Ini bisa seperti tadi, klik titik koma seperti itu, atau bisa juga langsung di blok biar lebih cepat. Oke, langsung di blok, kurung tutup, enter. Jadi PT Mutiara mengeluarkan gaji sebesar 3.525.000 untuk karyawannya. Selanjutnya kita hitung gaji terbesarnya, yaitu sama dengan max, kurung buka, seperti tadi, ini di blok, kurung tutup, enter. Oke, gaji terbesar yang dikeluarkan PT Mutiara Indah yaitu 915.000 ini. Gaji untuk karyawan E. Selanjutnya kita cari gaji terendahnya berapa? Sama dengan min, kurung buka, ini kita blok lagi, kurung tutup, enter. Oke, gaji terendah yang dikeluarkan PT Mutiara yaitu 565.000, yaitu untuk gaji karyawan A. Selanjutnya kita menghitung gaji rata-ratanya. Sama dengan average, kurung buka, ini di blok lagi, kurung tutup, enter. Oke, gaji rata-rata yang dikeluarkan PT Mutiara Indah sebesar 705.000. Nah, ini adalah cara menggunakan rumus dasar Microsoft Excel sesuai yang sudah dipelajari tadi. Selanjutnya, dari materi yang sudah disampaikan tadi, apa ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian chat di kolom komentar yang sudah tersedia. Selanjutnya, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas yang sudah diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga keadaan kalian